Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tema 7 subtema 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama kalian nanti bisa mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Mulai dari keragaman agama, kitab suci. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa mempelajari cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, kalian nanti bisa mengetahui apa itu gaya dan contoh-contohnya. Yang keempat, kalian bisa mengetahui faktor keragaman apa saja yang terdapat di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian nanti bisa mengetahui pula jenis lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia dan juga temponya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan Pak Eko berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk tema 7. Subtema 1, indahnya keragaman di negeriku. Ya. Ini gambarnya Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kita tahu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kamu amati ini gambar ini ya. Ada berbagai macam agama, ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu, ya. Kemudian ada ini Konghucu, ada Islam, ya. Semuanya ini bersatu ya. Tidak saling membeda-bedakan, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Ya, apa contohnya? Sikap penerapannya yaitu saling menghargai, kemudian tidak membedakan antar suku ya, hidup rukun dan berdampingan. Kalau semuanya ini dilakukan, maka persatuan dan kesatuan dapat terwujud ya. Tentunya kita akan terhindar dari namanya perselisihan atau perpecahan. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari kitab suci agama di Indonesia. Kita tahu agama di Indonesia beragam dan kitab sucinya pun beragam pula. Yang pertama, agama Islam. Ya, kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Yang kedua, Kristen. Ini Alkitab ya, Kristen. Kemudian ini Weda, ini agama Hindu. Kemudian Tripitaka, ya ini agama Buddha. Kemudian yang terakhir Ujing atau Sisu, yaitu Konghucu. Itulah kitab suci dari agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan pokok pikiran ya pada paragraf. Nah, pokok pikiran itu apa sih maksudnya anak-anak ya? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang mengandung informasi penting ya dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Jadi intinya, jadi yang dibicarakan dalam sebuah paragraf itu tentang apa? Nah, cara untuk menentukan pokok pikiran ada 3 caranya. Ya, yang pertama yaitu ini membaca ke seluruh kalimat pada paragraf. Nah, yang kedua menandai kalimat awal dan akhir. Kita tandai dulu. Kemudian menandai pokok pikiran yang terdapat di awal atau akhir. Bisa jadi di awal dan di akhir. Ini ada contoh, ini bisa kamu baca sendiri ya. Gotong royong. Nah, ini dapat kita ketahui pokok pikirannya yaitu di awal kalimat ya. Ini kata kuncinya ini yang saya garis merah ini ya. Gotong royong merupakan sebuah warisan berharga. Nah, pokok pikirannya adalah dari gotong royong itu merupakan sebuah warisan berharga yang menjadi salah satu ciri masyarakat Indonesia. Ya, caranya seperti itu. Cari yang menjadi pokok bahasan dulu dalam sebuah paragraf. Intinya yang paling penting ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, pengertian gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak
atau berubah bentuk. Nah, macamnya ini gaya tarik, gaya dorong, gaya otot, gaya magnet, ya, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan Pak Eko berikut ini ya, beserta contoh-contoh gambar gaya tarik, gaya dorong, dan lain sebagainya. Yuk, itu kita simak yuk. Kita simak gambarnya ya. Nah, ini. Anak-anak, tadi di penjelasan Pak Eko, kalian sudah mengerti yang namanya gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda menjadi bergerak atau berubah bentuk. Nah, ini saya punya omplong ini omplong. Letaknya di mana? Di tengah-tengah ya. Ya. Kalau saya kasih gaya dorongan, maka letaknya akan berpindah. Ini saya dorong coba. Saya dorong ya. Bergeser ke arah kiri. Begitu pula kalau saya tarik, ya, gaya tarik, maka juga akan berpindah. Nah, seperti ini contohnya mendapat gaya, anak-anak. Macam-macam gaya apa tadi? Ini ada salah satu contohnya. Nah, ini contohnya gaya tarik. Nah, ini ada di bawah ini. Ini gaya tarik. Pak Eko sedang menarik ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ini gaya dorong. Nah, ini contohnya ada di bawah lagi. Nah, ini. Nah, ini contohnya Pak Eko lagi mendorong. Ya. Ini untuk gaya otot anak-anak. Ini saya mempraktekkan ini tanah liat ya. Awal mula bulat seperti ini, kemudian saya rubah ya, karena gaya itu bisa merubah bentuk, maka jadinya seperti ini. Ya, ini saya contohkan seperti ini ya. Pakai gaya otot ini di. Nah, yang terjadi bentuknya apa ini? Wah, ini menjadi pipih anak-anak ya. Nah, pipih ya, atau gepeng, bahasa Jawanya gepeng ya. Ini karena pengaruh gaya otot. Nah, di bacaan juga ada kerajinan orang membuat gerabah ya, kendi ya, guci dan sebagainya, itu memanfaatkan gaya otot. Nah, untuk gaya magnet, ini contohnya ada di bawah ini ya, magnet batang. Kita dekatkan, saling tarik menarik. Kemudian yang berikutnya gaya gravitasi. Nah, ini contohnya dari gambar itu. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik magnet bumi. Ini contohnya ini ya, buah kelapa yang jatuh ke bawah. Jatuhnya ke bawah, tidak ke atas ya. Kenapa? Karena tertarik oleh gaya magnet bumi atau gravitasi bumi. Nah, gaya gesek, ini contohnya ini. Nah, ini ada orang lagi sepeda kemudian mengerem. Nah, contohnya ini ya, gaya gesek, bannya bergesek ya, sama aspal. Kemudian yang terakhir gaya listrik. Nah, ini ada gambar, ini ya, gambar orang yang lagi menyalakan saklar lampu sehingga lampunya menjadi menyala. Nah, kemudian kita belajar faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ya, apa saja faktornya? Yang pertama, karena letak strategis Indonesia. Nah, ini wilayah Indonesia ini sangat strategis anak-anak ya. Nah, ini penyebab keragamannya macam-macam ini letaknya strategis. Kemudian kondisi negara kepulauan Indonesia itu terdiri dari negara yang berjajar pulau-pulau, nah, sambung menyambung menjadi satu, nah, Indonesia. Nah, kan ada lagunya ya, nah, karena terdiri atas kepulauan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam, ya, kondisi alam ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi kita ketahui bermacam-macam, kereta api, bis, dan sebagainya. Dan komunikasi pun juga bermacam-macam, ada handphone, ya, dan sebagainya. Karena yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masyarakat sekarang khususnya di pedesaan mulai maju dengan adanya perubahan dalam hal teknologi ataupun lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan mengenal lagu dari berbagai daerah. Masih banyak ya lagu daerah yang ada di Indonesia. Nanti kamu bisa baca sendiri di buku paket ya,
paket tema 7 ini ya banyak ya, kamu pelajari sendiri. Ada suku juga, kemudian ada bahasa daerah juga kamu baca sendiri. Karena kalau Pak Eko bahas di sini waktunya terlalu panjang ya. Nih, contoh satu ini ada lagu Apuse dari Papua, temponya sedang. Yo siapa yang udah tahu ya? Nah, kalau belum tahu cari di YouTube ya. Yang nadanya Apuse Kukundau dan sebagainya. Yang kedua ini lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, ini tentunya kalian sudah hafal semua. Temponya adalah lambat. Yang ketiga ada Bubui Bulan. Ini lagu dari Jawa Barat anak-anak ya. Kalau kepingin tahu bisa lihat di YouTube. Nah, yang terakhir ini ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, lagunya bagaimana teman? Bisa cari di YouTube. Nah, nadanya seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, dan seterusnya. Ini dari mana? Kalimantan Selatan. Ya, temponya moderato atau sedang. Lagu ini ada ceritanya anak-anak ya, menceritakan kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk dijadikan makanan. Nah, kemudian ini tambahan ya, urutan tinggi rendah nada. Ini ada tanda do re mi fa sol la si do. Nah, ini kalau titiknya di bawah ini nanti artinya nadanya rendah. Kalau tidak ada titiknya, nadanya sedang. Tapi kalau titiknya di atas seperti ini, nadanya tinggi. Semakin ke kanan, nada yang dihasilkan semakin tinggi. Anak-anak ya. Nah, ini di bawah ini adalah istilah tempo. Ya, sudah ada di rangkuman materimu. Ada allegro, artinya cepat. Lebih dari 60 ketukan. Ada moderato, 60 ketukan per menit. Ada largo atau lambat, kurang dari 60 ketukan. Sekian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Bila mana penjelasan Pak Eko ini kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya langsung kepada Pak Eko. Nah, sekian, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.